Salam olahraga, Jaya. Selamat malam Ibu. Saya Agustin Sofino, NIM 2001 150001, kelas A semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses belajar motorik. Kita langsung saja, pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar diterima seseorang, seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan ditransformasikan dalam bentuk respons gerak, dapat dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemrosesan informasi. Yang pertama, model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses fisiologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Model pemrosesan informasi secara sederhana dapat dilihat dari input signal menuju ke manusia atau pemrosesan dan output menuju ke output dan respon gerak. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan pemrosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan menggunakan model digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari proses pengelolaan informasi. Di samping itu, pendekatan lainnya difokuskan pada perubahan dalam struktur informasi tak kala diproses melalui sistem. Pendekatan yang sering digunakan adalah menekankan aspek waktu temporal dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses terjadi. Pendekatan dasar ini disebut pendekatan chronometric atau chronometric approach. Unit analisisnya adalah waktu reaksi, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respons yang pertama kali. Menurut Donders, seorang psikolog asal Belanda, adalah orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemrosesan informasi, meskipun ide yang dikemukakan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa sekarang menurut Schmidt. Teori Donders pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap membeda-bedakan atau diskriminasi dan tahap pemilihan. Schmidt cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Pemrosesan serial itu perakitan kerangka dilanjutkan dengan proses serial, itu perakitan akhir sampai pengujian. Schmidt mengemukakan kedua macam tahap pemrosesan informasi di atas, kesamaan dengan proses perakitan mobil. Mula-mula komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu, seperti komponen rangka, komponen mesin, dan komponen mobil. Proses perakitan berlangsung secara paralel. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil.
Pengetesan dapat dilakukan setelah perakitan keseluruhan komponen mobil tersebut selesai. Dengan demikian, rangkaian kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses berangkai atau serial. Yang kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya. Pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap identifikasi rangsang, tahap seleksi respons, dan tahap pemrograman respons. Yang pertama, tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal, dan peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Schmidt, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang, seperti kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsang yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang tidaknya cahaya rangsang, keras tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Pola gerak yang dikuasai manusia itu ada karena faktor genetika dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk dan pengalaman yang merupakan faktor eksternal. Pada tahap identifikasi rangsang ini, informasi diabstraksikan sebagai elemen spesifik, dikode, dan dikombinasikan ke dalam satu pola yang bermakna dan abstrak. Kedua, tahap seleksi respons. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memilih respons yang tepat. Sebagai akibat dari perkembangan hasil penelitian, maka Hicks telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memiliki respons meningkat konstan sekitar 150 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respons mengangkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan waktu reaksi memilih dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respons adalah linear. Yang ketiga, tahap pemrograman respons. Tahap pemrograman respons diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respons. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Respon di program yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respons, dan pemrograman respons. Berikutnya yang ketiga, kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki setiap individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan atau lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama kotak, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Kotak-kotak tersebut meliputi short-term sensory store, short-term memory,
dan long term memory. Yang pertama, short term sensory store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatat dan dalam waktu singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. Yang kedua, short term memory. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan tidak relevan. Dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya. Karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi yang diproses ke dalam memori jangka pendek. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari short term sensory store maupun yang berasal dari long term memory. Yang tiga, long term memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentunya membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan. Maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Sekian hasil presentasi saya tentang pemrosesan informasi. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Salam olahraga jaya.